Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya perwakilan dari kelompok dan beranggotakan 2 orang. Yang saya sendiri bernama Febri Rahman dengan NIM 1804 01167 dengan anggota Febri Zaizati Sialagan dengan NIM 1804 01163. Berikutnya Wiwin Juniarti dengan NIM 1804 01164. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peta digital atau secara terperinci bagaimana cara saya menjelaskan tentang peta digital. Di video kali ini, video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Sistem Informasi Geografis, dengan dosen pengampu Ibu Reni Medikawati Taufik SK Memkom. Baiklah, langsung lanjut saja ke materi. Peta digital. Pemetaan digital juga disebut kartografi digital, adalah proses di mana suatu kumpulan data dikomplikasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari satu tempat ke tempat lain. Mulai dikembangkan pada era 80-an seiring pusatnya kemajuan di teknologi keras dan perangkat lunak. Penggunaannya sangat luas sebagaimana mestinya. Lanjut berikutnya yaitu ada format vektor. Yang pertama metode terestris dengan alat-alat survei digital. Yang kedua ada metode terestris dengan GPS. Yang ketiga ada metode digitasi terhadap peta-peta hardcopy yang sudah ada. Dan yang keempat metode vektorisasi terhadap peta digital yang sudah ada. Lanjut kita masuk yang pertama yaitu metode terestris dengan alat-alat survei digital. Di dalamnya ada pengukuran data spesial terestris dengan menggunakan teodolit. Yang kedua, pengukuran teodolitnya dengan menggunakan serangkaian data spesial yang menggunakan jarak, sudut, ketinggian relatif serta posisi relatif dari sebuah objek. Baik, untuk materi berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Wiwin Juniarti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Febri Rahman. Selanjutnya ada metode terestris dengan GPS, yaitu data GPS dipresentasikan dalam format vektor. Yang kedua ada teknologi GPS memberikan akurasi yang tinggi, mudah dioperasikan, mudah dibawa. Pengukuran diintegrasikan dengan sistem koordinat penyimpanan informasi secara otomatis menghemat waktu kerja proses. Selanjutnya ada metode digitasi terhadap peta-peta hardcopy yang sudah ada. Yang pertama ada proses memperoleh data spesial dengan mengubah objek titik, garis, atau poligon pada sebuah hardcopy menjadi bentuk data vektor digital. Yang kedua ada proses digitasi digunakan dengan memanfaatkan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti ARC, View, AutoCAD, Map, dan ArcInfo. Nah, yang ketiga ada data sumber yang didigitasi tidak ada dalam bentuk peta analog atau hardcopy, tetapi harus disimpan dahulu dengan menggunakan scanner. Nah, yang terakhir ada latar belakang dalam proses digitasi adalah data raster layar atau raster. Selanjutnya ada metode vektorisasi terhadap peta digital atau format raster yang sudah ada. Yang pertama ada data raster mempunyai resolusi beragam dan ukuran sel dalam suatu grid adalah tetap. Sehingga jika dilakukan zoom pada data raster maka akan terlihat bentuk dari jajaran sel tersebut. Nah, yang kedua dalam model data raster setiap lokasi direpresentasikan sebagai suatu posisi sel. Sel ini diorganisasikan dalam bentuk kolom dan baris. Sel-sel dan biasa disebut sebagai grid. Dengan kata lain, model data raster menempatkan dan menyimpan data spesial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Setiap piksel atau sel ini memiliki atribut tersendiri termasuk koordinatnya yang unik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febri Zaizati Sialagan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Wiwin Junior. Di sini ada format raster. Yang pertama ada digital photogrammetry. Yang kedua ada remote sensing satellites atau NOAA, Landsat, Spot, Iconos, QuickBird, dan DKK. Yang ketiga ada metode scanning atau penyiaman dengan alat scanner. Baik, kita akan membahas yang pertama digital photogrammetry. Teknologi memperoleh data topografi dari ortofoto. Ini dapat didefinisikan sebagai ilmu untuk memperoleh pengukuran yang andal melalui fotografi digital. Metodologi yang memungkinkan untuk menguraikan model 3 dimensi, mulai dari kumpulan foto digital yang tidak seperti sistem lain yang berbasis sensor aktif, memiliki biaya lebih rendah. Hari ini telah mencapai tingkat akurasi yang tinggi berkat pengembangan beberapa perangkat lunak berdasarkan algoritma struktur dari gerak atau SFM dan algoritma pencocokan stereo yang dielaborasi dalam bidang fisik komputer. Dan yang terakhir, digital photogrammetry menggunakan prosedur bahan fotografi digital asli yang diautomatiskan untuk mengelola berbagai fase proses. Perkembangan photogrammetry digital disebabkan oleh kemajuan teknologi terkini yang menyebabkan produksi komputer berkinerja tinggi dengan harga rendah dan pengembangan algoritma kalkulasi yang kuat. Selanjutnya yang kedua, penginderaan jarak jauh atau inderaja atau remote sensing merupakan cara untuk mendapatkan informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamatan tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Selanjutnya, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Dan yang terakhir, inderaja, pengambilan informasi baik skala kecil maupun besar terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan kontak fisik secara langsung dengan objek seperti menggunakan pesawat terbang, pesawat ulang-alik, satelit, pelampung, atau kapal. Dan yang terakhir ada metode scanning atau penyiaman dengan alat scanner. Memasukkan data dengan alat penyiaman dapat menghemat waktu. Penyiaman dapat dilakukan menggunakan detektor elektronik yang dapat bergerak. Penyiaman yang terkenal ialah penyiaman tabung atau drum scanner dan penyiaman datar atau flatbed scanner. Dan yang terakhir, data spesial yang dimasukkan dan disimpan di dalam SIG dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu model data raster dan model data vektor. Baiklah, sekian dari video penjelasan kami mengenai peta digital. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.